Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'd. Sahabat muslim dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan kembali pembacaan kitab Makna la ilaha illallah wa muqtadaha wa atharuha fil fardi wal mujtama'i. Di halaman 50, penulis mengatakan beliau membawakan hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Imam An-Nasa'i, Imam Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad. Yaitu hadis yang mendukung bahwasanya kita diperintahkan untuk menahan diri. Tidak boleh menumpahkan darah orang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Orang yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha. Kita berikan dia waktu, kita diberikan dia kesempatan sampai ada kejelasan apakah dia serius atau main-main. Kalau ada kejelasan dia menyelisih Islam, maka penguasa berhak untuk menjatuhkan hukuman. Di antaranya hadis wa umirtu an uqatilan nasa. Rasulullah mengatakan, aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia. Memerangi manusia ini pertama memerangi dengan ilmu, karena yang diperangi adalah kebodohan, kesyirikan. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Kemudian setelah Rasulullah diberikan kekuatan militer, Rasulullah memerangi manusia, orang-orang yang membangkang, orang-orang yang menyerang Islam secara fisik, Rasulullah perangi dengan fisik. Hatta yaqulu la ilaha illallah, sampai mereka mau mengucapkan kalimat la ilaha. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maknanya, apabila mereka sudah mengucapkan kalimat Allah, enggak usah diperangi lagi. Walladzi qala fil khawarij. Berbeda dengan orang yang masuk ke dalam kelompok Khawarij. Penyelisihan mereka jelas. Penyelisihan mereka terhadap Islam itu jelas. Suka mudah mengkafirkan kaum muslimin sembarangan. Terlalu cepat mengkafirkan kaum muslimin. Hanya orang tersebut melakukan dosa besar. Belum didakwahi sudah dikafirkan. Belum ditegakkan hujah sudah dikafirkan. Demikian juga mengkafirkan para pelaku dosa besar selain syirik. Jadi orang muslim yang melakukan syirik besar, tanpa diberitahu, tanpa didakwahi, langsung dikafirkan. Tanpa dirinci. Apakah kebodohannya itu mendapatkan uzur atau tidak. Atau terlalu cepat, orang tersebut tidak mendapatkan uzur umpamanya. Padahal dia bukan ulama, dia bukan hakim, dia hanya orang sipil, tidak memiliki ilmu, kecuali sedikit, mudah sekali mengkafirkan kaum muslimin, mudah sekali mengeluarkan seseorang dari keislaman. Sembarangan mengkafirkan, yaitu orang-orang Khawarij. Apa yang dikatakan Rasulullah kepada orang Khawarij beda. Orang Khawarij sudah jelas penyelisihannya terhadap Islam. Apa yang Rasulullah katakan? Rasulullah mengatakan, ainama laqaitumuhum faqtuluhum. Di mana saja di mana saja kalian bertemu dengan mereka, maka bunuhlah mereka, orang-orang Khawarij. Kenapa mereka mengucapkan kalimat Allah dibunuh? Karena penyelisihan mereka sudah jelas, sudah banyak bukti. Bahkan mereka membunuh kaum muslimin, menghalalkan darah kaum muslimin. Demikian juga hadis yang lainnya,
la in adroktahum la'aqtulannahum, ya, qatla adin, ya, la in adroktuhum la'aqtulannahum. La'aqtulunnahum, ya. Jika benar-benar aku melihat mereka, pasti aku akan membunuh mereka seperti cara membunuhnya kaum Ad, seperti terbunuhnya kaum Ad, dikubur hidup-hidup. Ya. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, An-Nasai, dan Imam Ahmad. Ma'akauni min aktsarun nasi tahlilan. Padahal orang-orang Khawarij itu termasuk orang yang paling banyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya. Karena penyelisihan mereka sudah jelas, maka mereka layak untuk diberikan hukuman, yaitu dengan cara dibunuh. Ya. Beda kasusnya dengan orang kafir yang baru mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka dihitung dia sebagai seorang muslim sejak dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kan belum jelas penyelisihannya. Maka orang yang baru mengucapkan kalimat Allah tidak boleh kita curigai, kecuali kita berikan waktu untuk membuktikan. Adapun orang-orang Khawarij ini sudah jelas buktinya. Maka beda sikap Nabi kepada orang kafir yang baru mengucapkan kalimat Allah dengan orang Khawarij yang sudah banyak mengucapkan kalimat Allah, tetapi penyelisihan orang-orang Khawarij itu sudah tidak perlu dipertanyakan lagi. Hatta inna sahabata yahkuruna anfusahum indahum, ya. Sampai kemudian para sahabat yahkuruna, merasa rendah diri, merasa minder, ya, merasa inferior terhadap diri-diri mereka, terhadap orang-orang Khawarij. Mengapa? Karena orang-orang Khawarij itu ibadahnya hebat-hebat. Mereka itu ahli ibadah, ahli puasa, ahli baca Quran, ahli tahajud, ahli sedekah, ahli mengumpulkan dana sosial, ya, ahli menyumbang, menyalurkan, dan seterusnya. Pokoknya ahli ibadah. Ya. Wahum ta'allamul ilma minas sahabati. Akan tetapi mereka adalah orang yang sebetulnya mereka mempelajari ilmu, mengambil ilmu dari sahabat. Falam tanfa'um, tetapi ya, kalimat la ilaha illallah, falam tanfa'um la ilaha illallah, kalimat la ilaha yang sudah diucapkan itu tidak bermanfaat bagi orang-orang Khawarij. Wala kasratul ibadah, ya, wala id'aul Islam. Ya, lima dhahara minhum mukhalafatuhu syari'ati. Ya. Demikian juga tidak bermanfaat banyaknya ibadah, tidak bermanfaat pengakuan mereka bahwa mereka itu Islam, disebabkan apa yang nampak dari mereka, penyelisihan yang sangat jelas kepada syariat Islam, yaitu mudah mengkafirkan kaum muslimin. Ya, mereka adalah orang-orang takfiri. Ya. Maka mereka layak untuk dihukum, layak untuk dibunuh oleh penguasa, oleh hakim, ya, diputuskan oleh hakim syariah. Wa kadzalika ma dzakarnahu min qitalil yahud wa qatalas sahabah wa qatalas sahabata Bani Hanifah. Demikian juga apa yang sudah disebutkan, ya, orang-orang Yahudi diperangi karena perbuatan mereka jelas menyelisih kalimat la ilaha illallah. Ya. Sudah ada kejelasan. Demikian juga memerangi pengikut Bani Hanifah karena penyelisihan mereka jelas, pernyataan mereka jelas mengakui ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Ya. Oleh karena itu, inilah pentingnya kita merujuk kepada penjelasan para ulama, ya, di dalam memahami
dalil, di dalam memahami nas, kita tidak bisa berdiri sendiri. Kita harus mengambil rujukan para ulama supaya kita tidak keliru di dalam memahami teks-teks hadis, ya, terutama hadis-hadis yang dikatakan oleh para ulama hadis-hadis yang bersifat mutlak, ya. Kemudian berikutnya maqalahu Al-Hafidz Ibnu Rajab, perkataan Al-Hafidz Ibnu Rajab. Wa qala Al-Hafidz Ibnu Rajab fi risalati al-musammati kalimatul ikhlas. Beliau memiliki sebuah karya tulis yang diberikan judul Kalimatul Ikhlas ala qauli sallallahu alaihi wasallam, yaitu menjelaskan hadis Nabi, umirtu an uqatilan nas, aku diperintah oleh Allah untuk memerangi manusia hatta yashhadu alla ilaha illallah, sampai mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, wa anna muhammadar rasulullah, sampai mereka mengucapkan Muhammad adalah utusan Allah. Qala, beliau mengatakan, ya, beliau menceritakan sebuah kisah. Fahima Umaru wa jama'atu minas sahabati. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bersama sekelompok sahabat, ya, memiliki pemahaman anna man ata bisyahadataini, orang yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat, mengucapkan kalimat la ilallah, imtana'a min uqubati dunya bi mujarradi dzalika, orang tersebut terhindar dari hukuman di dunia, tidak boleh dibunuh, tidak boleh diambil hartanya, semata-mata hanya mengucapkan dua kalimat syahadat, semata-mata hanya mengucapkan kalimat la ilallah. Fatawaqqafu fi qitali mani'i zakati, sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan sekelompok sahabat lainnya berhenti dari memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat, ya, terang-terangan tidak mau bayar zakat, ya, menolak ketika ditarik oleh penguasa untuk mengeluarkan zakatnya, menolak. Padahal mereka orang Islam. Umar bin Khattab dan sekelompok sahabat tidak memerangi, ya. Padahal kewajibannya harus diperangi. Orang yang tidak mau bayar zakat itu harus diperangi. Pertama didakwahi, dinasihati dengan hikmah. Kalau tidak mau dinasihati, penguasa berhak untuk memerangi, berhak memaksa, ya. Wa fahima as-siddiqu, berbeda dengan Abu Bakar as-Siddiq. Abu Bakar as-Siddiq memiliki pemahaman annahu la yamna'u qitalahu illa bi adahi huquqihima, ya, tidak terhalang untuk memerangi orang-orang yang tidak mau bayar zakat, ya. Orang yang tidak mau bayar zakat tetap diperangi. Ini menurut pemahaman Abu Bakar as-Siddiq, kecuali mereka melaksanakan hak-haknya, hukukihima, ya, yaitu mempraktekkan hak dua kalimat syahadat. Orang yang tidak mau bayar zakat itu berarti dia sudah tidak melaksanakan kewajiban, tidak bisa melaksanakan konsekuensi dari dua kalimat syahadat. Ini pemahaman Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau adalah orang yang paling alim setelah Rasulullah. Beliau memiliki dalil, ya. Dalilnya berbeda. Kalau Umar bin Khattab dengan sekelompok sahabat lainnya menggunakan dalil yang mutlak. Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia sampai mau mengucapkan dua kalimat syahadat. Sehingga Umar tidak berani memerangi, menahan diri dari memerangi orang-orang yang tidak bayar zakat, ya. Sementara Abu Bakar tetap memerangi. Ya, beliau khalifah. Bukan karena kekhalifahannya, beliau memiliki ilmu. Apa ilmunya? Yaitu sabda Nabi SAW.
fa idza fa'alu dzalika, ya, apabila mereka mengamalkan, mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, muni'u minni dima'uhum, darah-darah mereka terpelihara dariku, illa bihaqqiha, kecuali mereka melanggar hak dua kalimat syahadat tersebut, ya, kecuali ada alasan, ya, yang menyebabkan mereka itu tetap ditumpahkan darahnya, tetap dihukum, ya. Jadi kata-kata illa bihaqqiha maknanya, iya dia mengucapkan dua kalimat syahadat, tapi kalau dia melakukan pelanggaran, maka ia tetap dihukum, ya. Itu maknanya, ya. Wa hisabuhum 'alallahi, adapun perhitungan yang lebih dalam mengenai batinnya, ya kita serahkan kepada Allah. Ya. Ini ilmu yang dipegang oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Wa qala, beliau mengatakan az-zakatu haqqul mal, zakat itu adalah kewajiban yang wajib untuk dikeluarkan, yaitu harta. Orang yang kaya, orang yang memiliki harta, itu adalah hak harta untuk dikeluarkan. Wa hadza alladzi fahimahu Asy-Siddiq, inilah yang dipahami oleh Abu Bakar As-Siddiq, ya. Qad rawahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, shorihan ghairu wahidin minas sahabati minhum Ibnu Umar wa Anasun wa ghairuhuma wa annahu qala. Dalil tersebut sangat jelas, ya. Selain dirinya dari kalangan para sahabat, ada lagi yang memiliki ilmu yang sama, memiliki pemahaman yang sama dalam menghadapi orang yang tidak mau bayar zakat. Di antaranya Ibnu Umar, Anas, dan selain yang keduanya tidak disebutkan, hanya Ibnu Umar dan Anas saja. Mereka mengetahui dalil, mengetahui hadis yang berbunyi umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus sholata wa yu'tu zakata. Nah, hadis ini hadis yang lebih lengkap dari yang didapatkan atau yang diketahui Umar bin Khattab. Aku diperintah, kata Rasul, aku diperintah untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, mengucapkan la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, dan menegakkan sholat serta membayar zakat, ya. Sehingga ada dua pemahaman yang berbeda antara kelompok Umar dengan kelompok Abu Bakar, ya. Wa qad dalla ala dzalika qauli, dan apa yang dipahami oleh Abu Bakar As-Siddiq juga didukung oleh dalil dari firman Allah Ta'ala surat At-Taubah ayat yang kelima, fa in tabu wa aqamus sholat, apabila mereka mau bertobat, maksudnya apa? Keluar dari kekafiran, masuk ke dalam Islam. Wa aqamus sholat, apabila mereka mau bertobat, mau mengucapkan dua kalimat syahadat, berhenti dari kesyirikan, dan menegakkan sholat. Wa atu zakata, dan membayar zakat. Fa khallu sabilahum, bebaskan mereka, tidak boleh ditumpahkan darahnya, tidak boleh dizolimi hartanya. Itu maksudnya. Kemudian dalil yang lain yang menguatkan apa yang dipahami oleh Abu Bakar As-Siddiq, fa in tabu wa aqamus sholata, At-Taubah ayat yang ke-11, apabila mereka orang-orang kafir bertobat, mau mengucapkan dua kalimat syahadat, menegakkan sholat, membayar zakat, fa ikhwanukum fid, maka mereka itu adalah saudara kalian seagama. Jangan dibunuh, jangan diambil hartanya. Ala annal ikhwata fid din, menunjukkan bahwa persaudaraan di dalam agama la tasbutu illa bi ada'il faraidi. Ya, tidaklah sah persaudaraan di dalam agama itu tidak sah kecuali dengan bi ada'il faraid, melakukan kewajiban-kewajiban ma'at tauhid yang menyertai tauhid. Salat dan zakat ini kewajiban, ya, kewajiban yang harus dilaksanakan, ya, di dalam menyertai
di dalam mengikuti tauhid, yaitu setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya. Jadi persaudaraan itu dianggap sah. Ya. Seseorang itu dianggap saudara seagama kalau orang tersebut melaksanakan kewajiban-kewajiban setelah ia mengucapkan 2 kalimat syahadat, yaitu sholat dan zakat. Di antaranya sholat dan zakat. Ya. Fa inna taubata minasyirki la tahsulu illa bitauhid. Ya. Maka sungguhnya taubat dari kesyirikan itu tidak akan dicapai kecuali dengan tauhid. Dan tauhid tidak akan dicapai kecuali dengan mengamalkan konsekuensinya, yaitu kewajiban-kewajibannya, di antaranya sholat dan zakat. Ya. Falamma qarrara Abu Bakrin hadza, ketika Abu Bakar As-Siddiq memutuskan hal ini, tentu saja dengan ilmu, dengan hujah, ya, disampaikan kepada para sahabat, roja'u ila qauli, kemudian Umar bin Khattab dan sekelompok sahabat yang lainnya rujuk kepada kebenaran, rujuk kepada pemahaman beliau. Wa ra'auhu sawaban, karena melihat Abu Bakar As-Siddiq berada di atas kebenaran. Fa idza ulima anna uqubatad dunya la tartafi'u amman ada syahadataini mutlaqan. Maka dari kisah ini dapat diambil pelajaran bahwasanya hukuman dunia itu tidak terangkat hanya sekedar mengucapkan 2 kalimat syahadat secara mutlak. Ya. Kalau dia melanggar, tetap saja dihukum. Itu maksud dari illa bihaqiha. Bal yu'aqibu bi ikhlalihi bihaqqin min hukukil Islam. Ya. Orang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat tetap dihukum karena ia meninggalkan hak-hak Islam, kewajiban-kewajiban dia sebagai muslim, ia tinggalkan, ia tetap dihukum. Fakadzalika uqubatal akhirah, demikian juga hukuman akhirat. Orang yang meninggalkan kewajiban, ya, ia berhak mendapatkan hukuman di dunia dan juga di akhirat. Kalau di dunia tidak, di akhirat ia pasti akan mendapatkan ancaman hukuman. Ya. Dari kisah ini menunjukkan bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq sekali lagi membuktikan bahwa beliau adalah orang yang alim setelah Rasulullah, orang yang paling alim setelah Rasulullah. Wajar para sahabat menunjuk beliau sebagai khalifah yang pertama setelah kepergian Nabi SAW. Ilmu beliau sangat tinggi. Ya, beliau mengetahui, memahami makna tauhid. Ya, orang yang enggan membayar zakat itu bisa dikafirkan. Ya. Jadi bukan semata-mata mengucapkan kalimat la ilaha illallah orang tersebut selamat untuk tidak dihukum. Ya. Wa qala aidan wa qala ta'ifatu minal ulama al-muradu min hadhil ahadisi in anna talaffudhu bila ilaha illallah sababun lidukhulil jannati wa li khurujil junata minan nari wa muqtadin lidzalika walakin al-muqtada la ya'malu amalahu illa bi istijma'i syurutihi wa intifai mawanihi. Ya. Sebagian para ulama, ya, kelompok di antara para ulama mengatakan bahwa maksud hadis-hadis, ya, hadis-hadis yang menyatakan bahwa mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu bisa menyebabkan seorang masuk ke dalam surga dan keluar selamat dari neraka, ya. Maksudnya adalah kalau orang tersebut melaksanakan konsekuensinya, wa muqtadin lidzalika, memenuhi konsekuensi kalimat la ilaha illallah, bukan hanya sekedar mengucapkan saja. Ya. Orang yang dituntut, ya, walakin nal muqtadu, akan tetapi orang yang dituntut, ya,
La ya'malu amalahu, ia tidak mengamalkan, ia tidak mau mempraktekkan kewajiban tauhid. Ya. La ya'malu amalahu. Ya. Ia dianggap tidak mempraktekkan, tidak mengamalkan konsekuensi tauhid, kecuali dia memenuhi syarat-syarat kalimat la ilallah, ya, dan hilangnya penghalang, ya. Faqad yatakhallafu anhu muqtadahu li fawati syartin min syurutihi aw li wujudi mani'in. Wa hadha qaulul Hasani wa Wahbi bin Munabbih wa huwa al-adharu. Ya. Akan tetapi orang yang dituntut, ya, untuk melaksanakan kalimat la ilallah, la ya'malu amalahu, tidak dianggap mempraktekkan kalimat la ilallah kecuali ia menghimpun atau memenuhi syarat-syaratnya dan hilangnya penghalang, ya. Artinya apa? Yang menghalangi dia di dalam melaksanakan tuntutan kalimat la ilallah itu tidak ada, ya. Maka orang tersebut dianggap telah layak, ya, masuk ke dalam surga, selamat dari api neraka, ya, karena ia memenuhi syarat-syaratnya, ya. Dan penghalangnya hilang. Ia tidak melakukan pelanggaran syariat, ia tidak menolak membayar zakat, ia tidak meninggalkan sholat, ya. Maka orang yang seperti ini, maka ucapan kalimat la ilallahnya menjadi sebab ia masuk ke dalam surga. Ucapan kalimat la ilallahnya menjadi sebab ia keluar dari api neraka, ya. Dan sungguh berbeda dengan orang yang tidak memenuhi syarat-syarat, ya. Faqad yatakhallafu anhu muqtadahu li fawati syartin, ya. Karena orang tersebut tidak memenuhi syarat-syarat la ilaha illallah, au li wujudi mani, atau ada yang menghalanginya, ia tidak memenuhi, ada penghalang sehingga ia tidak memenuhi syarat-syarat la ilaha illallah. Sebagaimana disebutkan sebelumnya ada 7, ya. Wa hadza qaulul Hasan wa Wahbi bin Munabbih, ya. Hal ini bisa lebih jelas lagi dengan melihat perkataan Al Hasan Al Basri dan Wahab bin Munabbih, ya. Summa dzukira anil Hasani Al Basri, ya. Disebutkan, kisah ini disebutkan dari perkataan Al Hasan Al Basri. Annahu qol, beliau mengatakan, li Farajdaki, kepada seorang pujangga, wa huwa yadfinu imra'atahu, yang sedang mengubur istrinya. Bertanya, ma adatta li hadzal yaum, apa yang telah engkau persiapkan untuk menghadapi hari yang seperti ini, yaitu hari kematian. Al-Farajdak, ya, pujangga tersebut menjawab, syahadatu alla ilaha illallah. Persiapannya yaitu syahadat alla ilaha illallah. La ilaha illallah. Mundu sab'ina sanatan. Ya. Syahadat tersebut sudah dipersiapkan 70 tahun. Ya. 70 tahun ia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya. Maka Al Hasan Al Basri memberikan nasihat, na'am, al-iddah. Betul, itu adalah persiapan, ya. Lakin akan tetapi la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah itu memiliki syurut, memiliki syarat-syarat, bukan hanya sekedar diucapkan. Fa iyyaka, maka berhati-hatilah wahai engkau, wa qadhafa al muhassina fi, ya, berhati-hati engkau telah menuduh, ya, wanita-wanita itu berzina, ya. Jadi istrinya ini dimungkinkan dibunuh karena dihukum, ya,
atas tuduhan zina, ya. Jadi membunuh manusia, ya, karena tuduhan yang tidak benar, ini termasuk pelanggaran dari kalimat tauhid, ya, menghalalkan darah manusia, membunuh nyawa, ya, dengan kecerobohan, ya, sebagaimana orang-orang Khawarij tadi, ya, betapa gampangnya mereka mengkafirkan manusia, menumpahkan darah manusia, tidak berhati-hati. Ini termasuk pelanggaran, ya, termasuk penghalang dari memenuhi syarat-syarat kalimat la ilallah. Maka ini berbahaya, ya. Wa qila lil Hasani inna unasan yaquluna. Ada yang mengatakan kepada Al-Hasan Al-Basri, sesungguhnya di antara manusia ada yang mengucapkan man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang mengucapkan kalimat la ilallah masuk ke dalam surga. Ya. Maka Al-Hasan Al-Basri memberikan nasihat kepada orang tersebut, man qala la ilaha illallah fa'ada haqqaha wa fardhaha dakhalal jannah. Orang yang telah mengucapkan kalimat la ilallah, orang yang telah mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian ia menunaikan hak-haknya, menunaikan kewajiban-kewajibannya, maka ia berhak masuk surga. Itu maksudnya, ya. Jadi bukan hanya sekedar mengucapkan saja. Kemudian kita lihat perkataan Wahab bin Munabbih, ya. Ada orang yang bertanya kepadanya, alaisa la ilaha illallah miftahul jannah. Bukankah kalimat la ilaha illallah itu kunci surga? Maka Wahab bin Munabbih mengatakan, bala, tentu. Jawabannya tidak salah. Walakin ma min miftahin illa lahu asnanun. Kemudian beliau memberikan nasihat. Bukankah, ya, setiap kunci itu ma min miftahin, ya, tidaklah kunci itu melainkan kunci itu memiliki, bukankah kunci itu, ya, akan tetapi tidak disebut kunci, gitu ya. Melainkan kunci itu pasti memiliki gigi, memiliki gerigi, ya. Fa in ji'ta bimiftahin lahu asnan. Apabila kamu datang dengan membawa kunci yang ada geriginya, futihalaka, maka akan dibukakan untukmu. Wa illa, dan jika kunci yang kamu bawa itu tidak ada geriginya, lam yuftahlaka, maka tidak akan dibuka untukmu. Ya. Jadi analogi atau permisalan yang disampaikan Wahab bin Munabbih maksudnya adalah tidak cukup seseorang itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah lalu kemudian masuk ke dalam surga. Kunci tersebut harus ada geriginya, harus ada amalannya, amalan yang merupakan kewajiban tauhid, merupakan hak tauhid, ya. Bukan hanya sekedar membawa kunci, ya. Itu maksud permisalan atau analogi yang disampaikan oleh seorang salaf Wahab bin Munabbih, ya, di dalam memberikan nasihat atau pelajaran kepada orang yang berdalil dengan dalil yang mutlak, dalil yang mujmal, ya. Beliau menjelaskan supaya tidak salah paham, ya, supaya tidak salah paham, ya. Wa adunnu anna fi hadzal qadri alladhi naqaltuhu min kalami ahli ilmi kifayatan. Kemudian sesuai Al-Fauzan, beliau mengatakan, saya mengira, saya sudah yakin apa yang aku nukilkan dari perkataan para ulama sudah cukup, ya. Sudah cukup, ya. Fi raddi hadhihi subhat, untuk membantah subhat ini. Allati ta'luqu biha man dona anna man qala la ilallah, yaitu orang yang suka menggantungkan hadis-hadis yang hanya sekedar menyatakan bahwa orang yang mengucapkan kalimat la ilallah la yakfuru, tidak kafir, walau fa'ala ma fa'ala min anwa'i syirki, meskipun ia melakukan kesyirikan, melakukan berbagai kesyirikan akbar, syirkil akbari, allati tumarasu al-yawma, yang masih dilakukan pada saat ini, pada zaman ini, ingdal adrihah,
yaitu syirik akbar yang dilakukan di sekitar makam yang dikeramatkan, wa kuburi solihin, di sekitar kuburan orang-orang soleh, mimma yunakidu kalimata la ilallah, yang mana perbuatan mereka itu termasuk perbuatan yang membatalkan kalimat la ilallah. Tamamal munakidu, benar-benar membatalkan. Wa yudaduha tamamal mudodati, amalan-amalan mereka berlawanan, sangat berlawanan dengan ucapan mereka, ucapan kalimat la ilallah. Wa hadhihi tariqatu ahli zayg, inilah metode kelompok yang menyimpang, alladzina ya'khuduna minan nusus, mereka mengambil nas-nas, mengambil dalil-dalil mujmalati yang bersifat global, yang tidak terperinci, mayadunnuna annahu hujjatun lahum, mereka menyangka itu sudah cukup menjadi hujah buat mereka. Wa yatrukuna ma yubayyinuhu wa yudihuhu nususu al-mufsilatu, dan mereka meninggalkan dalil-dalil yang rinci, ya, kahalil ladzi yu'minuna bi ba'dil kitabi wa yakfuruna bi ba'din. Kelompok yang menyimpang ini seperti orang yang beriman kepada sebagian Al-Quran dan kufur kepada sebagian Al-Quran. Dan Allah sindir mereka ini termasuk orang yang disebutkan di dalam surat Al-Imran ayat ke-7 sampai dengan ayat ke-9. Huwaladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat. Dialah Allah yang menurunkan kepadamu Al-Qur'an. Di dalamnya ada ayat-ayat muhkamat, ayat-ayat yang terang, ayat-ayat yang rinci. Hunna umul kitab, yang merupakan pokok-pokok agama, pokok-pokok di dalam Al-Qur'an. Wa ukharu mutasyabihat, dan juga ada ayat-ayat yang lain yang mutasyabihat, yang tidak rinci, yang global. Fa amal ladzina fi qulubihim zaygun, adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada kesesatan, fayattabi'una ma tasyabaha minhu, mereka mengikuti ayat-ayat yang mujmal, ayat-ayat yang masih umum. Ibtigo al-fitnah, untuk mencari fitnah. Wabtigo at-ta'wili, untuk mencari-cari takwilnya sesuai dengan hawa nafsunya. Wa ma ya'lamu ta'wiluhu, dan ta'wilahu, dan tidak ada yang mengetahui takwilnya illallah, kecuali Allah. Warrasihun, dan orang-orang yang diberikan ilmu, orang-orang yang mendalam ilmunya. Fil ilmi, di dalam ilmu. Yaquluna amanna bih, orang-orang yang berilmu, orang para ulama ahlus sunnah wal jamaah, orang-orang yang diberikan ilmu yang kuat, mereka mengatakan amanna bih, kami beriman dengan keduanya, ayat mutasyabihat dan ayat muhkamat. Kullu min indi rabbina, semuanya berasal dari Tuhan kami. Wa may yadzakaru illa ulul albab, ya. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal, ya. Jadi kita sebagai seorang muslim harus mengambil semuanya, ayat yang mujmal, nas-nas yang global, dan ayat-ayat yang rinci. Mereka ini tidak, mereka hanya mengambil ayat-ayat yang global saja, yang rinci, yang jelas ditinggalkan. Kemudian Rabbana la tuzigh qulubana, wahai Tuhan kami, janganlah engkau condongkan hati-hati kami, jangan engkau sesatkan hati-hati kami. Ba'da id hadaitana, setelah engkau berikan kami petunjuk. Wa ablana min ladunka rahmah, berilah kami kasih sayang yang berasal darimu. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau adalah sebaik-baik pemberi rahmat. Rabbana innaka jami'un nas, wahai Tuhan kami, sesungguhnya engkau mengumpulkan manusia liyaumin, untuk suatu hari la raiba fi, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Innallaha la yukhliful mi'ad, dan sesungguhnya engkau Allah yang tidak akan menyalahi janjinya. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan menutup dengan sebuah doa, Allahumma arinal haqq, wahai Tuhan kami, perlihatkanlah kepada kami kebenaran sebagai hakun, kebenaran. Warzuqna attiba'u, dan kami karuniakan kepada kami untuk bisa mengikuti kebenaran tersebut. Wa arinal batila, perlihatkanlah kepada kami kebatilan, batilan sebagai kebatilan. Warzuqna ijtinabahu, berilah kepada kami kemampuan untuk bisa menjauhi kebatilan tersebut. Mungkin ini saja yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan bisa mendatangkan manfaat, dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.